Dewa Perang Yesikai. Bab 1976. Membuat keributan di makam leluhur orang lain tentu saja merupakan perilaku yang sangat biadab dan kasar. Jika seseorang membuat keributan di makamnya sendiri dan hanya bisa melarikan diri, niscaya itu adalah perilaku yang sangat memalukan. Terlebih lagi, ini adalah keluarga besar Tionghoa seperti keluarga Zheng. Ini hanyalah khayalan, tetapi sekarang telah menjadi kenyataan. Memang, ini bukan sesuatu yang bisa diterima semua orang. Tidak heran Zheng Ji khawatir Zheng Li tidak mau pergi. Senior Zheng, selama pegunungan masih hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Tujuan keluarga Chen adalah membunuh kita semua, bukan menduduki pemakaman ini. Kita harus mengungsi dulu dari sini, baru bisa kembali lagi nanti, teriak Yesikai keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Senior Zheng, kalau kita tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Saat itu tiba, bukan hanya leluhur keluarga Zheng yang akan gelisah, tapi kita yang masih hidup mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kita. Apa kau ingin seluruh keluarga Zheng dimakamkan di sini? Melihat bujukan itu tak banyak berpengaruh, Yesikai tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Kali ini, Zheng Li akhirnya tersadar dan menjadi lebih rasional. Jika dia tidak pergi, keturunan langsung keluarga Zheng dan para tetua itu semua akan mati di sini, dan kemudian keluarga Zheng tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Semuanya, dengarkan, cepat evakuasi. Akhirnya, Zheng Li memberi perintah mundur, dan semua orang segera pergi. Mereka tak berani menunda lagi. Monster-monster itu tak segan-segan terus mengganggu mereka. Sepertinya orang yang memberi perintah itu bertekad untuk membunuh mereka. Jika kalian ingin membunuhku, maka aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Yesikai sangat marah dan beringas. Untungnya, energi penyakit cinta iblis di tubuhnya telah diserap saat ia berada di reruntuhan Kunlun. Jika tidak, jika penyakit cinta iblis itu muncul sekarang, akibatnya akan sangat buruk. Meskipun kekuatan tempurnya dapat mencapai tingkat yang tak terhentikan dalam waktu singkat, di bawah tingkat serangan ini, satu-satunya jalan keluarnya adalah membunuh dengan mata merah dan mati kelelahan. Yesikai berjuang menuju lorong mundur dengan pedang dan pisaunya, membuka jalan berdarah bagi semua orang. Yang lain juga mengikuti jalan ini untuk mengevakuasi lokasi pengorbanan utama. Ada tim yang datang untuk membantu di luar, jadi selama mereka pergi dari sini, mereka akan aman. Mimpi buruk, apa yang terjadi? Teriak Yesikai dengan keras. Tuan, sebagian besar orang sudah dievakuasi, dan sekarang hanya pengawal rahasia kita yang tersisa. Baiklah, ayo pergi. Yesikai baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menoleh dan matanya tertuju pada tenda keluarga Ji di kejauhan. Tunggu, di mana Ji Qianren? Apa kau melihatnya? Teriak Yesikai bersemangat. Yue, Dewi Bulan, aku tidak melihatnya. Serangan manusia ngengat tadi terlalu cepat. Kita semua terjebak dalam pertempuran dan kehilangan kontak. Nightmare juga ketakutan dengan kemunculan Yesikai. Baru saja, manusia ngengat itu langsung masuk dan semua orang sibuk bertarung. Bahkan Yesikai pun tidak peduli dengan Jiqian. Ini buruk. Wajah Yesikai serius. Jiqian sekarang diracuni, lukanya terinfeksi, demamnya tinggi, dan ia bahkan sulit menggerakkan tubuhnya. Bagaimana mungkin ia bisa melawan? Kalian semua keluarlah, aku akan menyelamatkannya, kata Yesikai tegas. Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Nightmare melangkah maju dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Lokasi pengorbanan utama telah sepenuhnya ditempati oleh mutan keluarga Chen. Bahkan jika Anda masuk, Tuan Dewa Bulan mungkin sudah. Mustahil. Yesikai berteriak keras, sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya dia akan mati. Bahkan jika dia mati, aku akan membawa jasadnya kembali. Yesikai bersikeras untuk pergi, dan Nightmare serta beberapa pengawal rahasia hanya bisa menghentikannya. Tuan, ada mutan di dalam. Bahkan jika Anda kembali, Anda hanya akan kehilangan nyawa. Ayo pergi. Biarkan aku pergi. Penjaga rahasia, dengarkan. Kawal Tuan pergi dari sini, perintah Nightmare. Ini pertama kalinya ia melanggar perintah Yesikai, dan juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Ya. Yesikai ditahan oleh para penjaga rahasia dan dipaksa keluar dari tempat pengorbanan utama. Tak lama setelah mereka keluar, pintu masuknya runtuh. Hal ini dilakukan oleh para manusia ngengat untuk mencegah orang luar masuk untuk memberikan dukungan. Beberapa manusia ngengat terbang keluar, tetapi langsung dibunuh oleh orang luar yang datang untuk memberikan dukungan. Tak lama kemudian, semua manusia ngengat di tempat pengorbanan utama membentangkan sayap mereka dan terbang menjauh. Mereka begitu padat hingga seperti kelelawar di kegelapan malam. Mereka meninggalkan tempat pengorbanan utama secara terang-terangan, dan semua orang hanya bisa menyaksikan dari luar, tak berdaya. Sialan. Yesikai meninju batu di sebelahnya, dan batu itu langsung hancur berkeping-keping, darah mengalir dari tangannya.
Kondisi Jiqian tidak diketahui, dan Ye Shikai bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ratapan pun terdengar di luar. Orang-orang di lokasi pengorbanan utama menderita 2 serangan fatal dalam 1 hari dan menderita kerugian besar. Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri pun sebagian besar terluka, beberapa di antaranya serius. Mereka yang datang untuk memberikan dukungan segera membawa korban luka untuk dirawat. Ye Shikai memanjat tebing dan meraba-raba jalan kembali ke lokasi pengorbanan utama. Jalan masuk dan keluar telah runtuh, jadi ia hampir merangkak masuk. Mimpi buruk mengikutinya dengan beberapa pengawal rahasia. "Qian!" teriak Ye Shikai keras, tetapi tak seorang pun menanggapinya di seluruh lokasi pengorbanan utama. Suasananya sangat sunyi dan tak bernyawa. Semua manusia ngengat telah dievakuasi. Tanah dipenuhi mayat dan udara dipenuhi bau darah. Ye Shikai bergegas ke tenda Jiqian, tetapi tenda itu kosong, tak ada yang tersisa. Selimut dan bantal masih ada di tempat tidur, tetapi orang itu sudah pergi. Temukan untukku. Jika dia hidup, aku harus menemukannya. Jika dia mati, aku harus menemukan jasadnya, teriak Ye Shikai keras. Ya, Nightmare segera memanggil orang-orang untuk mencari. Mayat berserakan di mana-mana di luar. Ye Shikai duduk sendirian di tempat tidur. Ia tidak percaya Jiqian telah menghilang seperti itu. Dia sangat ketakutan, takut mimpi buruk akan membawa tubuh Jiqian ke sini. Selama pertempuran tadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tak lama kemudian, orang-orang di luar kembali satu demi satu. Sepertinya rintangan telah disingkirkan. Para mutan itu kejam dan tak menyisakan siapapun yang hidup. Hanya mayat yang tersisa di tempat pengorbanan utama, tak ada manusia yang hidup. 2 jam kemudian. "Tuan, kami sudah mencari kemana-mana, tapi belum menemukan Dewa Bulan." Nightmare melaporkan. Ini adalah kabar baik. Para mutan tidak meninggalkan satupun yang selamat, dan Jiqian tidak ditemukan di antara mayat-mayat itu, yang berarti dia masih hidup. Tapi kalau dia masih hidup, kenapa dia tidak bisa ditemukan bahkan setelah mencari di seluruh lokasi pengorbanan utama? Mungkinkah Jiqian tertangkap? Sebuah pikiran muncul di benak Ye Shikai. Ini bukan hal yang mustahil. Mereka yang datang menyerang mungkin bukan hanya mutan, tetapi juga orang-orang dari keluarga Chen, misalnya, beberapa pemimpin agensi bayangan dan elit keluarga Chen. Kemungkinan besar Jiqian disandera oleh mereka. Bab 1977. Benar, hanya ini satu-satunya penjelasan saat ini. Jiqian sakit parah dan mustahil baginya untuk pergi sendiri, dan jasadnya tidak ditemukan di tempat kejadian. Jadi, Jiqian pasti telah diculik oleh keluarga Chen, dan ia harus pergi menyelamatkannya. "Bos, tenanglah dulu. Kita tidak yakin Dewi Bulan ada di tangan keluarga Chen. Kalau kau ke sana seperti ini, kau mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka." Ghost melangkah maju untuk membujuk, "Mari kita mundur selangkah. Jika Dewi Bulan benar-benar ada di tangan keluarga Ji, maka nyawanya tidak akan terancam untuk saat ini. Jika keluarga Chen benar-benar menginginkan nyawanya, mereka tidak akan menculiknya." "Ya, Tuan, apa yang dikatakan hantu itu masuk akal. Kita harus menyelamatkan orang-orang, tapi kita tidak bisa terburu-buru. Setidaknya kita harus membuat rencana dulu." Mimpi buruk itu bergema. Ye Shikai sangat emosional sekarang. Ji Tao dan Ji Yu juga sangat panik ketika mendengar berita itu. Zheng Ji juga berusaha membujuk mereka. "Yang kukhawatirkan adalah luka-lukanya." Ye Shikai menghela napas. Jiqian diracun, lukanya terus terinfeksi, dan ia demam tinggi. Meskipun ia minum pil Senong dan kondisinya sedikit membaik, ia harus mendapatkan perawatan yang baik. Wu Yan dan Dugu Tianke sedang dalam perjalanan. Siapa sangka hal seperti itu akan terjadi. Ye Shikai tahu betul bahwa Chen Yuxin membenci Jiqian sampai ke akar-akarnya. Bahkan jika ia tidak membunuhnya, ia akan tetap menyiksanya. Jika ia tidak segera diobati, Jiqian akan mati. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak bisa ditunda. Sekalipun kita tidak bisa menyelamatkan siapapun, kita harus memahami situasinya terlebih dahulu. Ye Shikai sudah berencana bertemu Chen Yuxin, setidaknya untuk memastikan apakah Jiqian berada di tangan keluarga Chen, lalu mempertimbangkan langkah selanjutnya. Semuanya harus direncanakan, dan ia tidak bisa menghindari negosiasi dengan Chen Yuxin. Lokasi pengorbanan utama telah menjadi tumpukan reruntuhan, dengan mayat di mana-mana. Orang-orang yang datang pertama-tama membersihkan mayat-mayat, menguburkan jenazah keluarga Zheng, dan membakar jenazah para mutan. Monster-monster ini tidak bisa diekspos ke cahaya, tetapi sekarang, Chen Yuxin menjadi semakin tidak bermoral, mengirimkan sejumlah besar mutan di siang hari. Dengan kata lain, ia menjadi semakin gila, terlepas dari konsekuensi dan biayanya. Ini bukan pertanda baik. Sekarang semua pertempuran dan korban jiwa hanya terbatas pada keluarga Tionghoa dan belum menyebar ke rakyat jelata.
Setidaknya warga sipil tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi Yesike memiliki firasat samar bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Jika perang antar keluarga ini tidak dapat diakhiri, maka tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa konsekuensinya. Yesike tahu bahwa ia tak bisa lagi meyakinkan Chen Yuxin. Ia tak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentangnya, dan bahkan tak takut semua orang mengetahui rahasia di baliknya. Kalau tidak, ia tak akan berani mengirimkan begitu banyak mutan. Tunggu sebentar. Tepat saat Yesike hendak pergi, seorang wanita menghentikannya. Jiyu, itu kamu. Apakah adikku ada di tempat Chen Yuxin? Jiyu langsung bertanya, aku mohon, selamatkan dia. Jangan khawatir, jika adikmu benar-benar berada di tangan keluarga Chen, aku akan menyelamatkannya bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, kata Yesike tegas. Keberadaan Jiqian tidak diketahui saat ini, dan satu-satunya kemungkinan adalah dia berada di tangan keluarga Chen. Jiyu tentu saja tidak bisa tetap tenang. Jika dia tidak mampu, dia pasti sudah langsung mencari Chen Yuxin. Kalau adikku ada di keluarga Chen, apa kau yakin bisa menyelamatkannya? Tanya Jiyu balik, dengan tatapan penuh harap. Ia berharap melihat Yesike tersenyum percaya diri lalu mengangguk pelan. Jangan khawatir, aku pasti bisa menyelamatkannya, Yesike menghibur. Benar-benar, tentu saja. Apa ada yang tidak bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkannya. Baiklah, aku percaya padamu. Yesike tidak tidur semalaman. Faktanya, beberapa jam setelah pertempuran di tempat pengorbanan utama berakhir, langit sudah cerah dan semuanya kembali tenang. Jenazah-jenazah di tanah hampir dibersihkan, tetapi terlalu banyak orang yang meninggal, sehingga mereka harus segera dimakamkan di pemakaman keluarga Zheng. Zheng Li sangat marah karena tempat tidur leluhurnya dirusak seperti ini. Konon, ia begitu marah hingga muntah darah. Meskipun tidak mau mengakuinya, Chen Yuxin menghajar semua orang kali ini. Hari berikutnya, siapa kamu? Angkat tanganmu. Beraninya kau. Lihat siapa aku. Yesike melangkah maju perlahan. Ketika penjaga itu melihat orang itu datang, ia langsung menundukkan kepalanya. Ternyata itu menantuku. Aku pantas mati. Oke, bawa aku masuk, kata Yesike ringan. Sungguh, aneh, mengatakan bahwa pagi ini, Chen Yuxin benar-benar berinisiatif untuk mengungkapkan lokasi kamp, tetapi Yesike sudah menduga bahwa Chen Yuxin sengaja memintanya datang ke sini untuk menemukannya. Tuan, silakan ikuti saya. Para penjaga tampaknya tahu bahwa Yesike akan datang, dan mereka menuntunnya ke dalam kamp dengan hormat. Mungkin Chen Yuxin sudah memberi mereka instruksi sebelumnya. Bagus. Xiao Kai, akhirnya kamu datang juga. Apa kamu baik-baik saja tadi malam? Kenapa berat badanmu turun beberapa hari ini? Chen Yuxin menghampirinya dan menunjukkan perhatian yang besar padanya. Jika orang yang tidak mengenalnya, mereka mungkin akan berpikir bahwa dia adalah istri dan ibu yang baik. Oke, hentikan. Yesike melambaikan tangannya dan bertanya dengan dingin, aku benar-benar tidak menyangka kau berani membiarkan monster-monster itu keluar begitu berani. Apa kau gila? Xiao Kai, karena kau tahu betul ini, kenapa kau masih melawan? Aku punya mutan sebanyak yang kuinginkan. Sekalipun kau bisa melawan sekali atau dua kali, apa kau masih bisa bertahan? Hasil akhirnya adalah kematian. Apakah ini yang kau inginkan? Apa yang dikatakan Chen Yuxin juga kenyataan. Mereka sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Serangan para mutan menguras tenaga mereka. Kuncinya adalah berapa banyak mutan yang ada di sana. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Jiqian tinggallah bersamamu. Serahkan dia padaku. Dia telah diracuni dan akan mati jika tidak diobati, pinta Yesike. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau masih mau berpura-pura bodoh. Wajah Yesike tiba-tiba berubah serius. Chen Yuxin sudah menduganya akan datang hari ini, yang berarti Jiqian pasti ada di sini. Kita bisa membicarakan hal lain, tapi kau harus menyerahkannya padaku dulu. Yesike sedikit cemas, dan nadanya menjadi lebih berat. Dia diracun sekarang, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Xiao Kai, apakah dia begitu penting bagimu? Ya, itu sangat penting. Kita tidak bisa hidup tanpanya, kata Yesike dengan tegas sambil mengangguk. Lalu siapa yang lebih penting, aku atau dia? Tanya Chen Yuxin. Waktu untuk pertemuan kita hampir habis, dan aku tidak ingin menjawab pertanyaan yang tidak penting. Yesike memutar matanya dan berkata dengan dingin. Bab 1978. Keduanya saling memandang, tetapi tidak berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun Yesike memiliki wajah tegas dan ekspresi bertanya, ia masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Jiqian berada di tangan Chen Yuxin, dan ia takut bertindak gegabah. Terlebih lagi, di dalam hati Chen Yuxin, orang yang paling dibencinya mungkin adalah Jiqian.
Bagaimana jika ia benar-benar membuatnya marah, itu akan membahayakan Jiqian. Jadi, meskipun ia bersemangat, ia juga harus menahan diri untuk tidak membuat Chen Yuxin marah. Aku mohon, berikan dia padaku. Dia telah diracuni. Jika tidak diobati, dia akan benar-benar mati. Ye Shikai akhirnya memilih untuk berkompromi. Ia memohon dengan rendah hati, berharap Chen Yuxin akan menyetujui permintaannya demi hubungan mereka sebagai suami istri. Namun, ia mengabaikan satu hal. Sekarang ia melakukan ini demi Jiqian, dan sampai batas tertentu, ia adalah saingan cinta Chen Yuxin. Semakin ia memohon, semakin marah Chen Yuxin. Begitu ia marah, ia akan kehilangan akal sehatnya dan mungkin melakukan sesuatu yang impulsif. Dia memang di sini bersamaku, kata Chen Yuxin tiba-tiba. Ia tidak setuju, tetapi kata-katanya setidaknya membuktikan bahwa ia telah mengambil langkah mundur dan negosiasi dapat dilanjutkan. Bagus sekali. Serahkan dia padaku. Biarkan aku menyembuhkan lukanya dulu. Kita bisa membicarakan hal lain bersama, kata Ye Shikai cepat. Apa kau setuju dengan apapun yang kukatakan? Tanya Chen Yuxin balik. Ye Shikai terdiam sesaat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin segera setuju, tetapi ia khawatir Chen Yuxin akan mengajukan tuntutan yang berlebihan, atau tuntutan yang tak sanggup ia tanggung. Kau bicara dulu. Asal kau berjanji membebaskan orang itu dan selama permintaannya tidak berlebihan, aku bisa menyetujuinya, kata Ye Shikai ringan. Baiklah, aku hanya punya satu permintaan, yaitu kau tetap bersamaku dan berhenti mencampuri urusan keluarga bangsawan. Chen Yuxin mengajukan permintaan, untuk tetap tinggal di keluarga Chen dan tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi selanjutnya. Jika ini benar, keluarga Zheng pasti akan kalah, dan konspirasi Chen Yuxin akan berhasil. Namun, jika dia tidak setuju, nyawa Jiqian akan terancam. Aku ingin menemuinya dulu. Ye Shikai mengajukan permintaan. Ia ingin memastikan Jiqian benar-benar ada di sana. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Chen Yuxin membawa Ye Shikai ke sebuah tenda besar. Berbeda dengan tenda-tenda lain, tenda ini berspesifikasi tinggi, dengan karpet di lantai dan berbagai peralatan medis di dalamnya. Tenda ini tampak sangat canggih. Jiqian terbaring di ranjang rumah sakit dan sedang menjalani perawatan. Tampaknya Chen Yuxin tidak menyiksanya, tetapi memberinya perawatan yang tepat waktu. Terlebih lagi, kondisi di sini sangat baik. Semua ini benar-benar berbeda dari apa yang Ye Shikai bayangkan. Dia memang diracun, tapi aku sudah memberinya penawarnya. Lukanya sangat parah, tapi jangan khawatir, nyawanya sudah tidak terancam lagi, hanya saja tubuhnya masih sangat lemah, kata Chen Yuxin ringan. Xiao Xin, kau tidak menyakitinya. Ye Shikai sangat terkejut. Kondisi Jiqian sudah stabil. Mungkinkah ia terlalu khawatir sebelumnya? Tentu saja tidak. Malahan, jika aku tidak meminta Feng Ling dan yang lainnya untuk membawa Jiqian ke sini dengan selamat, aku khawatir dia akan dicabik-cabik oleh para mutan itu. Ye Shikai melangkah maju, duduk di samping tempat tidur, dan mengamati dengan saksama. Tanda-tanda vital Jiqian stabil dan lukanya telah diperban. Terima kasih banyak. Tingkah laku Chen Yuxin di luar dugaannya, dan juga membuat Ye Shikai merasa sedikit lega. Sebenarnya, aku ingin sekali membunuhnya. Aku tidak takut akan balas dendam keluarga Ji, tapi aku takut kau akan sedih. Chen Yuxin tiba-tiba berkata, kalau dia mati, keadaanmu akan lebih buruk daripada mati. Meskipun Chen Yuxin tidak mau mengakuinya, ia sebenarnya tidak yakin siapa yang lebih berarti bagi Ye Shikai, antara dirinya dan Jiqian. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkan Jiqian, tetapi Chen Yuxin tidak melakukannya karena ia tahu betul bahwa jika Jiqian mati di tangan keluarga Chen, hubungan antara Chen Yuxin dan Ye Shikai tidak akan pernah membaik. Ia tidak takut Ye Shikai akan meninggalkannya, tetapi ia ingin hati Ye Shikai tetap bersamanya. Katakan pilihanmu. Tinggallah bersamaku dan aku akan melepaskannya, kata Chen Yuxin dingin. Ye Shikai ragu-ragu. Jika dia mengabaikannya, keluarga Zheng dan semua orang di Istana Dunia Bawah mungkin tidak akan lolos dari bencana. Tetapi jika dia tidak setuju, Jiqian akan berada dalam bahaya. Jika Chen Yuxin bisa mendetoksifikasi Jiqian, dia bisa dengan mudah memberinya racun yang lebih kuat. Lagi pula, ini adalah kam keluarga Chen, dan dia tidak bisa membawa Jiqian keluar dari sini. Xiao Kai, apa keputusanmu? Baiklah, aku janji, tapi kau harus menjaga keselamatannya. Ye Shikai berbalik, mengangguk, menatap Jiqian yang tak sadarkan diri, dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Tujuan utama Chen Yuxin adalah mendapatkan Ye Shikai kembali, dan untuk itu, ia rela memberikan segalanya. Tentu saja, aku akan membiarkan Feng Ling mengirimnya kembali sekarang. Chen Yuxin sangat lugas. Inilah hasil yang diinginkannya. Ye Shikai tetap tinggal di kam keluarga Chen. Ia menggunakan ponselnya untuk memberitahu Meng Yan, Zheng Ji,
dan yang lainnya tentang situasi tersebut dan meminta mereka untuk tidak mengatur siapapun untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah kam keluarga Chen. Meskipun para penjaga rahasia adalah pembunuh bayaran terbaik, begitu mereka masuk, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa kembali. Ia tidak ingin saudara-saudaranya pergi dan mati lagi. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Chen Yuxin tampak jauh lebih baik. Tidak ada pergerakan atau tindakan besar dari keluarga Chen, dan keluarga Zheng juga tampak tenang. Kedua belah pihak tampaknya telah menghentikan serangan. Tentu saja, keluarga Zheng telah menderita 2 serangan mutan dan menderita kerugian besar. Mereka seharusnya memulihkan kekuatan mereka selama periode ini. Kedua belah pihak sedang mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Ye Shikai dapat merasakan bahwa perang akan segera pecah. Xiao Kai, kemarilah dan lihatlah rencana yang kubuat. Ada yang ingin kau tambahkan? Chen Yuxin mempresentasikan rencananya langsung di hadapan Ye Shikai. Katakan saja langsung padaku, apa kau tidak takut aku akan memberitahu keluarga Zheng? Tanya Ye Shikai balik. Tentu saja aku tidak takut. Aku tidak percaya kau akan melakukan ini. Chen Yuxin sangat tenang, seolah-olah dia sepenuhnya yakin. Bisa dikatakan semacam kepercayaan diri yang misterius, tetapi bisa juga dikatakan semacam kesepakatan diam-diam antara dirinya dan Ye Shikai. Dia yakin Ye Shikai tidak akan melakukan ini, dan dia mempercayainya tanpa alasan apapun. Xiao Xin, belum terlambat untuk berhenti sekarang, kata Ye Shikai ringan. Xiao Kai, apa kau percaya apa yang kau katakan? Mutan sudah menjadi rahasia umum. Sekarang mereka hanya dikenal di kalangan bangsawan, tapi di masa depan, semua orang akan segera tahu. Jika aku tidak menang kali ini, keluarga Chen akan hancur. Nada bicara Chen Yuxin dingin, dan dia tampak sedikit marah. Dia menyalahkan Ye Shikai karena berbohong dengan mata terbuka dan sengaja membuatnya gagal. Bab 1979. Semua tindakan pasti ada konsekuensinya. Beberapa konsekuensi dapat dibalikkan, tetapi beberapa tidak dapat dibalikkan. Chen Yuxin membuat banyak keluarga bangsawan menyerah dan bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan keluarga Zheng di Laut Cina Timur. Ini bisa dikatakan sebagai pertempuran terbesar di antara keluarga bangsawan Tiongkok dalam 100 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu hasil akhirnya, tetapi semua orang tahu bahwa begitu perang dimulai, mustahil untuk dihentikan. Hanya ada 2 kemungkinan. Keluarga Chen menang dan keluarga Zheng menghilang sejak saat itu. Keluarga bangsawan Tiongkok yang kehilangan pemimpin mereka akan menjadi kacau balau. Bahkan jika mereka tidak menyerah, mereka akan saling bertarung. Hasil akhirnya tidak sulit diprediksi. Akhir lainnya adalah keluarga Chen kalah dan semuanya kembali ke pola semula, tetapi keluarga Chen tidak dapat bertahan, setidaknya, mustahil untuk tetap tinggal di Tiongkok. Masalah mutan telah menjadi rahasia umum. Meskipun masyarakat umum tidak mengetahuinya, semua orang di keluarga bangsawan mengetahuinya. Ini merupakan pelanggaran besar terhadap dunia, tetapi kebanyakan orang masih memilih untuk menyerah karena kekuatan mutan yang dahsyat. Namun, begitu keluarga Chen dikalahkan, mereka akan langsung menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang akan berteriak dan memukulinya. Karena Chen Yuxin telah melakukan ini, dia hanya bisa meneruskan jalan ini sampai akhir. Ye Shikai tidak tahu apa langkah keluarga Chen selanjutnya. Meskipun Chen Yuxin mengatakan bahwa dia tidak takut dan tidak keberatan Chen Yuxin mengetahuinya, Ye Shikai bisa merasakan bahwa Chen Yuxin berada dalam tahanan rumah di sini. Untungnya, dia masih bisa menghubungi dunia luar. Xiao Kai, tinggallah di sini sebentar. Kegagalan keluarga Zheng hanya masalah waktu. Kita akan segera pergi dari sini. Ketika aku menguasai semua keluarga bangsawan di Tiongkok, kita akan memiliki keputusan akhir di masa depan. Saya tidak tertarik dengan rencanamu. Benarkah? Apa kau tidak ingin tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya? Tanya Chen Yuxin balik. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu keluarga Zheng? Tentu saja tidak. Chen Yuxin masih memberikan jawaban yang sama. Ia tidak takut. Ada 2 kemungkinan. Pertama, ia 100% yakin, jadi tidak masalah meskipun itu kartu terbuka. Kedua, ia akan memberikan pesan yang salah dan membiarkan Ye Shikai menyebarkannya untuk menyesatkan keluarga Zheng. Kedua kemungkinan itu akan merugikannya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi, Xiao Kai. Keluarga Zheng ditakdirkan untuk gagal. Kau tidak akan berhasil. Jika kau membiarkan orang-orang dari Istana Dunia Bawah pergi sekarang, aku bisa memaafkan mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Chen Yuxin mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, fakta bahwa kau mengembangkan penginduksi cacing gus sintetis di luar dugaanku. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Ye Shikai tidak mengatakan apapun dan memalingkan wajahnya tanpa menatapnya. Oke, tidak masalah kalau kau tidak mengatakannya. Lagi pula, benda itu bukan kartu trufku. Sekalipun aku tidak menggunakan cacing gus sintetis, aku tetap bisa mencapai tujuanku. Aku pergi sekarang.
Yesike tetap tinggal di kamp keluarga Chen. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi ia bisa menebak langkah selanjutnya. Ia bahkan meragukan tekad Zheng Li. Jika ia tidak mampu menahan tekanan, kemungkinan besar ia akan langsung menyerah. Saya hanya berharap dia bisa menunda sebentar. Meskipun Yesike ada di keluarga Chen, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan tindakan balasan. Waktunya di sini tidak akan sia-sia. Sekarang setelah dia tiba di kamp keluarga Chen, dia bisa menemukan beberapa kenalan. Sepertinya kau hidup cukup baik di sini. Yesike menemukan Li Changtian. Sebelumnya, ia meminta keluarga Li untuk berpura-pura bergabung dengan keluarga Chen, lalu merencanakan langkah selanjutnya. Namun sekarang tampaknya ia telah mengingkari janjinya, dan ia belum punya rencana. Jika Tuan Ye tidak punya rencana baru, aku khawatir penyerahan diri pura-pura ini akan berubah menjadi penyerahan diri yang sesungguhnya. Li Changtian mendesah getir. Kalau begitu, aku benar-benar mengecewakanmu. Aku belum punya rencana untuk saat ini. Lupakan saja, Tuan Ye, Anda sudah melakukan yang terbaik. Sejujurnya, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini sulit saya terima. Keluarga Tang dan keluarga Gongsun telah kehilangan sebagian besar nyawa mereka. Saya khawatir giliran kami selanjutnya. Li Changtian sangat khawatir. Meskipun mereka berpura-pura menyerah, mereka kini menerima perintah kendali dari keluarga Chen. Li Changtian hanya bisa menuruti perintah mereka. Mutan-mutan itu, 1000 saja sudah cukup untuk membuat keluarga manapun pusing. Meskipun kita sekarang berada di kubu keluarga Chen, kita sama sekali tidak tahu detail keluarga Chen. Li Changtian tidak tahu berapa banyak mutan yang dimiliki keluarga Chen, tetapi setidaknya ada 2 atau 3.000 mutan yang diketahui bersembunyi di hutan di luar pemakaman keluarga Zheng. Orang luar tidak bisa melihat mereka sama sekali. Di saat kritis ini, semakin kita bisa menguji hati orang-orang. Sebenarnya, aku punya cara lain, tapi sangat berisiko. Tapi kalau berhasil, bisa jadi pukulan telak bagi keluarga Chen, kata Li Changtian tiba-tiba. Metode apa? Yesike menjadi bersemangat ketika mendengar ini dan bertanya dengan cepat. Kemarin, Jin Li datang ke rumahku. Tentu saja, tidak ada yang tahu dia ada di sini. Dia memberitahuku sebuah berita. Malam. Xiao Kai, ku dengar kau mencariku. Kalau ada yang ingin kau katakan, datang saja langsung padaku. Kenapa kau perlu Feng Ling untuk menyampaikannya? Chen Yuxin berjalan masuk ke tenda dengan penuh semangat. Yesike sedang makan malam di dalam. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Sudah makan. Ayo duduk dan makan bersama. Xiao Kai, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja padaku. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Melanjutkan. Aku bisa membantumu meyakinkan keluarga Zheng dan keluarga Ji untuk menyerah, tapi kau juga harus mengakhiri pertempuran ini. Aku tidak ingin melihat lebih banyak kematian di kedua belah pihak, kata Yesike ringan, tetapi isi kata-katanya mengejutkan Chen Yuxin. Yesike masih menentang keras beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk berkompromi. Xiao Kai, kenapa kau berpikir begitu? Chen Yuxin tidak bodoh. Sikap Yesike telah berubah hampir 180 derajat. Tentu saja, ia masih ragu, jadi ia harus bertanya lebih banyak. Aku hanya tidak ingin ada lagi orang yang mati, kata Yesike ringan. Benarkah itu? Kau benar-benar ingin bertarung sampai mati? Tanya Yesike tegas, kau ingin mendominasi semua keluarga bangsawan di Tiongkok. Jika aku bisa meyakinkan mereka, bukankah itu bagus? Itu bagus, tentu saja. Kalau bisa diselesaikan lewat negosiasi, kenapa harus pakai kekerasan? Tapi bagaimana caranya meyakinkan mereka? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak percaya padaku, jadi aku tidak akan peduli lagi. Haha, Xiao Kai, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Chen Yuxin tiba-tiba tertawa. Meskipun tampak santai, Yesike bisa melihat bahwa Chen Yuxin telah memikirkannya dengan matang. Mungkin dia merasa masalah ini bermanfaat. Bahkan jika negosiasi gagal, setidaknya tidak akan ada kerugian. Karena kamu sudah bilang begitu, tentu saja aku setuju. Kalau kamu bisa meyakinkan mereka, aku janji tidak akan melakukan apapun pada mereka. Bab 1980. Chen Yuxin tidak tahu bagaimana Yesike akan meyakinkan keluarga bangsawan. Tidak sesederhana itu. Meskipun Yesike memiliki status tinggi dan pengaruh yang besar di keluarga Zheng, 2 tahun lalu, ketika Yesike kembali ke Tiongkok, tak satu pun keluarga bangsawan pernah mendengar namanya. Namun kini, namanya sudah dikenal semua orang, dan tak seorang pun berani meragukan kekuatan Yesike. Meskipun begitu, Chen Yuxin juga sangat bingung, apakah ia bisa meyakinkan keluarga bangsawan itu untuk menyerah. Tentu saja, Chen Yuxin juga memikirkan kemungkinan, yaitu, Yesike berpura-pura membujuknya tetapi sebenarnya melarikan diri, tetapi dia tidak takut akan hal ini karena dia tahu bahwa Yesike tidak akan pernah meninggalkan orang-orang itu dan pergi.
Xiao Kai, pergilah. Pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal. Ingat perjanjian kita. Aku mungkin tidak akan menindak mereka, tetapi kau harus meyakinkan mereka, kata Chen Yuxin ringan. Ye Xike tidak menjawab, tetapi langsung meninggalkan perkemahan keluarga Chen. Keluarga Zheng. Kita sama sekali tidak boleh menyerah, kata Zheng Li bersemangat. Beberapa hari yang lalu, keluarga Chen mengirim monster untuk membuat keributan besar di depan makam leluhur keluarga Zheng. Ini sangat tidak sopan. Tentu saja tidak mudah untuk membuat semua orang setuju. Ya, jika kita menyerah, itu sama saja dengan meletakkan senjata dan membiarkan diri kita dibantai. Seorang pria keluar dari kerumunan. Ia adalah kepala keluarga Ming, Ming Ren. Ia juga seorang pria yang tidak mau menyerah. Di antara keluarga-keluarga yang bersedia membantu keluarga Zheng, keluarga Ming adalah yang paling teguh. Kedua keluarga itu selalu menjadi sekutu yang kuat. Dalam pertempuran-pertempuran ini, keluarga Ming juga menderita banyak kerugian, tetapi tidak berniat mundur. Senior Ming benar. Aku bisa memahami perasaan senior Zheng, tapi untuk saat ini, kita tidak punya solusi lain, kata Ye Xike dengan tenang. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Akihito bersikeras untuk tidak menyerah, dan menolak menyerah meskipun nyawanya taruhannya. Jika kalian bersedia menyerah, silakan saja. Senior Ming, jangan terlalu bersemangat dulu. Biarkan aku menyelesaikan apa yang ingin kukatakan. Ye Xike melanjutkan, dalam situasi saat ini, bahkan jika kita semua bertarung, itu tidak akan ada artinya. Jumlah mutan di keluarga Chen sangat besar, dan kita bukan tandingan mereka. Ye Xike selalu menjadi kekuatan utama dalam melawan keluarga Chen, tetapi apa yang dia katakan sekarang benar-benar membuat frustrasi semua orang yang hadir. Ye Xike sekarang tidak berniat untuk melawan dan pasti akan membawa semua orang di istana dunia bawah, sehingga kekuatan mereka akan sangat melemah. Beberapa keluarga yang hadir tampak malu-malu dan ketakutan. Berapa jumlah kita sekarang? Tanya Zheng Li ringan, sambil duduk sendirian di kursi. Kami menderita kerugian besar dalam 2 serangan itu, ayah. Keluarga kami sendiri kehilangan lebih dari separuh kekuatan tempurnya, dan hal yang sama juga terjadi pada keluarga-keluarga lainnya, jawab Zheng Ji. Ini benar-benar kehilangan yang berat. Zheng Li menghela napas, dan tak seorang pun di tempat kejadian berbicara. Dari desahan ini, Ye Xike bisa merasakan ketidakberdayaannya. Ia juga seorang penguasa yang bermartabat, tetapi sekarang ia telah jatuh ke dalam kondisi ini. Sebenarnya, bukan hanya keluarga Zheng. Dalam perang antar keluarga Tionghoa ini, tak seorang pun bisa menghindarinya. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang Tuan Ye katakan dan coba bicara. Setelah beberapa lama, Zheng Li berkata dengan ringan. Kedua kubu telah bertempur selama berhari-hari, dan termasuk para mutan, korbannya tak kurang dari 10.000 jiwa. Pemakaman keluarga Zheng telah menjadi kuburan massal yang tampak sangat sunyi. Dengan begitu banyak orang yang tewas, terlepas dari pihak manapun, saya khawatir mereka tidak ingin bertempur lagi. Mereka hanyalah umpan meriam. Keberhasilan seorang jenderal adalah hasil dari pengorbanan ribuan prajurit. Pada akhirnya, satu-satunya yang diuntungkan adalah Chen Yuxin. Hari ini adalah hari negosiasi, dan lokasi negosiasinya berada di pemakaman keluarga Zheng. Ribuan anggota keluarga Zheng meninggal di sini belum lama ini. Chen Yuxin berani datang ke sini secara terang-terangan, dan hanya membawa beberapa ratus pengawal. Sungguh, berani. Xiao Kai, setelah hari ini, ayo kita pulang bersama. Chen Yuxin langsung menghampiri Ye Xike. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan tatapan bermusuhan. Mereka semua adalah anggota keluarga Zheng, baik cabang langsung maupun cabang sampingan. Tindakan Chen Yuxin sama saja dengan mempermalukan mereka, tetapi mereka tidak berani bersuara. Hari ini mereka datang untuk berunding damai. Terus terang, jika mereka bisa menang, siapa yang akan berunding? Oleh karena itu, berunding damai dan menyerah adalah sama. Mereka meminta sesuatu dari orang lain, jadi wajar saja mereka harus bersikap rendah hati. Kita bicarakan nanti saja. Ye Xike tidak menjawab secara langsung, melainkan memberikan jawaban yang ambigu. Jangan lupakan perjanjian kita. Chen Yuxin datang ke tenda, Zheng Li dan yang lainnya sudah menunggu di dalam. Begitu Chen Yuxin memasuki pintu, lebih dari selusin pasang mata bermusuhan tertuju padanya, tetapi Chen Yuxin sama sekali tidak peduli. Ia tampaknya tidak menyangka Zheng Li berani mengadakan perjamuan Hongmen. Feng Ling dan Sue Ming berdiri di sampingnya dengan ekspresi waspada, sementara para penjaga dari kedua belah pihak saling berhadapan. Tuan Zheng, lama tak bertemu. Berat badan Anda sepertinya turun. Sepertinya Anda kurang sehat akhir-akhir ini. Jaga diri baik-baik. Chen Yuxin memang sengaja memprovokasi Zheng Li sejak awal, tetapi bagaimanapun juga, ia sudah ahli, dan mustahil baginya untuk mudah marah oleh seorang junior. Namun, anggota keluarga Zheng di belakangnya marah,
dan mereka pasti akan bertindak jika tidak ada yang menghentikan mereka. Langsung saja ke intinya. Keluarga Zheng saya bisa setuju untuk menyerah, tetapi kalian harus pergi dan mengungsi, dan kalian harus memberi kami kompensasi. Zheng Li melambaikan tangannya dan menyerahkan sebuah dokumen. Hal di atas adalah permintaan kami. Zheng Li, kau tidak benar-benar berpikir aku tidak ingin bertarung lagi. Chen Yuxin mencibir, dan dengan sedikit energi internal, dokumen di depannya langsung berubah menjadi bubuk. Semua orang terkejut. Apa maksud Chen Yuxin dengan ini? Dia di sini bukan untuk bernegosiasi, dia hanya untuk mencari masalah. Chen Yuxin, apa maksudmu? Zheng Ji melangkah maju dan mengumpat keras. Sue Ming ingin maju untuk memberinya pelajaran, dan para tetua keluarga Zheng juga maju. Kedua belah pihak berada di ambang pertempuran di detik berikutnya. Berhenti. Ye Shikai bergegas maju dan berteriak keras, menghentikan konflik antara kedua belah pihak. Xiao Xin, aku tidak akan melupakan perjanjian antara kita, tapi kau juga tidak boleh melupakannya. Ye Shikai menoleh untuk mengingatkannya, lalu menatap Zheng Li, senior Zheng, mari kita lanjutkan negosiasinya. Teruskan. Keluarga Zheng telah menjadi satu-satunya keluarga yang dominan di Laut Cina Timur selama ini, dan ini mungkin pertama kalinya Zheng Li dihina di depan begitu banyak orang, tetapi ia tetap menahan amarahnya. Saya sarankan semua penjaga, kecuali saya dan kedua kepala keluarga, meninggalkan tenda ini, kata Ye Shikai dengan keras. Guru, ini, kalian semua bisa mundur. Aku akan baik-baik saja, kata Zheng Li dengan tenang. Feng Ling, Sue Ming, kalian semua juga harus pergi. Bersambung.